Di video kali ini kita akan membahas 4 prinsip yang selalu gue pegang ketika berjualan hingga berbisnis, baik itu maupun bisnis offline maupun online. Berbisnis itu bukan cuman tentang soal kita jual beli atau bertransaksi dengan customer atau pelanggan, tapi ada beberapa hal yang harus kita pelajari agar bisnis kita itu bisa scale up, bisa grow, bisa berkembang. Ya, salah satunya menurut gue yang paling penting itu adalah tentang bagaimana cara kita memperlakukan customer, cara kita memperlakukan pelanggan, ya, bagaimana cara kita memperlakukannya dengan baik, ya. Jadi bisnis itu bukan cuman kita membangun usaha yang kita punya, bukan cuma tentang membangun omset, menambah omset, tapi bisnis itu tentang bagaimana cara kita membangun hubungan dengan pelanggan atau customer, ya, membangun kepercayaan, membangun rasa, ya. Jadi itu yang sangat penting. Banyak banget bisnis-bisnis yang udah punya produknya bagus, secara stok udah banyak, tapi mereka kurang secara pelayanannya, kurang baik. Ya, maupun itu cara meresponnya, cara dia menanggapinya, menghadapi pelanggan, itu kurang. Jadi akibatnya apa? Dan menurut gue ini sangat berakibat banget buat usaha yang kita punya. Karena kalau misalnya pelanggan aja udah nggak senang sama kita, udah nggak nyaman sama kita, otomatis pelanggan itu bakal kabur, ya. Jadi ini dia 4 prinsip yang selalu gue pegang ketika gue berbisnis. Yang pertama, kasih benefit lebih dan memberikan solusi. Ya, jadi itu prinsip yang selalu gue pegang. Dari dulu gue berjualan hingga berbisnis, gue selalu mengutamakan yang namanya kualitas daripada kuantitas. Karena apa? Percuma kalau misalkan produk kita nggak ada kualitasnya, ya buat apa mereka beli? Karena mereka yang dicari itu kualitas, walaupun harganya mahal, ya tetap aja balik lagi ujung-ujungnya kualitas juga. Jadi percuma kalau misalkan beli barang murah tapi nggak ada kualitas, yang mendingan yang mahal sekali ada kualitasnya. Nah, itu yang selalu gue tekanin. Dan usahakan produk yang kita buat itu memberikan solusi, memecahkan masalah kepada masyarakat. Ya, bisnis itu ada 3 macam. Yang pertama ada bisnis komoditas, yang kedua itu ada bisnis tren, yang ketiga ada bisnis solusi. Bisnis komoditas itu apa sih? Bisnis komoditas itu adalah bisnis yang menjual barang atau produk itu lebih ke arah ke kebutuhan sehari-hari. Contohnya stem minyak, gula, sembako, pokoknya segala macam yang berhubungan dengan kebutuhan sehari. Dan yang kedua itu ada yang namanya bisnis tren. Bisnis yang ya lagi trending aja, barang yang dijual ketika lagi tren doang, ada masanya. Jadi yang nggak bisa bertahan lama. Contohnya apa? Contohnya tuh kemarin tuh ada yang namanya nano spray, es kepal Milo. Ya ada masanya doang, kalau lagi trending doang udah. Kalau masa trennya habis, ya bakal dilupain lagi, udah nggak ada apa fisiknya, udah nggak ada barangnya. Kayak sekarang mana wujudnya? Es kepal Milo tuh udah nggak ada. Karena itu termasuk bisnis trending doang. Ada masa-masanya doang. Dan yang ketiga itu ada yang namanya bisnis solusi. Bisnis yang memecahkan masalah masyarakat. Bisnis yang memberikan solusi kepada masyarakat. Ya baik itu barang, jasa, produk yang kita buat. Itu menyelesaikan masalah. Contohnya apa? Contoh produk itu ada namanya kepala regulator gas anti bocor. Itu menyelesaikan masalah bagi ibu-ibu yang takut masang gas, takut bocor lah. Nah, itu menyelesaikan masalah. Nah, contohnya jasa itu apa sih yang bisnis solusi jasa itu contohnya apa? Bisnis solusi jasa itu bisa contohnya kayak misalkan jasa catering, jasa antar jemput anak sekolah, jasa editing video, jasa ya pokoknya jasa yang berhubungan dengan menyelesaikan masalah customer. Nah, dari 3 macam bisnis itu, bisnis yang paling untungan yang gede itu ada di bisnis solusi. Bisnis komoditas itu keuntungannya sekitar ya 10-20%. Itu enggak terlalu gede karena dia harus menyesuaikan harga pasar gitu. Sesuai standar ya, kalau mahal dikit ya nggak bakal ada yang beli. Nah, kalau bisnis tren ini keuntungannya sekitar ya bisa 50-100% lah. Karena ya lagi grow-grownya itu lagi tren. Kalau apa-apa tuh kalau lagi tren ya pasti bakal ada
pergerakan harga pasti ada yang mahal lah. Itu kesempatan gitu di situ biasanya. Keberuntungan dan kesempatan. Dan bisnis solusi itu kenapa bisa menjadi bisnis yang paling keuntungannya yang paling gede? Karena apa? Dia memecahkan solusi dan harganya tergantung apa yang kita mau. Ya, bisnis solusi itu kurang lebih keuntungannya sekitar 100 sampai 1000%. Nah, itu keuntungannya. Contoh kayak misalnya jual kelas, bikin course, video course, ebook, modul dan lain-lainnya. Itu harganya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, usahakan produk yang kalian jual itu kasih benefit lebih, ada nilai tambah, ada yang membedakan keunikan, ada yang menonjol dari produk yang orang lain rata-rata pada umumnya buat. Ya, sehingga apa? Itu bisa berdampak tentang daya saing yang produk yang kita buat dan memberikan solusi. Itu aja. Dan yang kedua, prinsip yang selalu gue pegang itu ada yang namanya gue selalu berbisnis dengan hati. Bisnis dengan hati ini dengan pakai hati itu bukan cuma tentang sama pasangan atau relationship, tapi dalam berbisnis itu juga dianjurkan untuk pakai hati. Ya, pakai hati maksudnya apa? Pakai hati dalam melayani, menghadapi, merespon customer atau pelanggan. Karena kalau misalnya kita pakai hati itu lebih apa ya? Lebih nge-track, menarik daya pelanggan. Karena kita pakai hati, ya kalau misalnya kita nggak pakai hati, ya bakal jutek, judes, pelanggan juga bakal bosan sama kita. Jadi kita harus ya ramah tentang bagaimana cara kita meresponnya dengan baik, cara memperlakukan pelanggan itu, melayaninya, ya pokoknya dalam fasilitas pelayanan lah intinya. Itu menurut gue penting banget sih itu. Ya terutama dalam tentang pengelolaan kata kita. Kata misalkan, baik Bu, kami punya produk dan produk ini kami buat dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang murah. Ibu kalau misalkan berminat silahkan hubungi gitu. Mungkin ada saudara ibu yang butuh gitu. Nah itu secara tidak langsung kita berpengaruh karena kita pakai hati, bukan pakai ego. Ya pakai hati. Kalau jualan tuh pakai hati, jangan pakai ego. Nah yang ketiga, prinsip yang selalu gue pegang itu ada yang namanya gue nggak pernah ngecewain. Gue apa ya, selalu berusaha lah intinya, selalu berusaha buat nggak pernah ngecewain pelanggan ya. Karena misalnya kalau pelanggan udah kecewa itu dia nggak bakal balik lagi, yang ada malah cerita ke tetangga-tetangganya. Itu kalau misalnya kita punya 10 itu, kalau 10-nya cerita semua ke tetangga-tetangganya, wah hancur sudah bisnis kita, itu bisa rugi. Jadi usahakan jangan pernah kecewain pelanggan. Mau seburuk apapun pelanggan itu memperlakukan kita, mau sekecewain apa, menguji kesabaran kita, itu tetap berikan yang terbaik ya. Tapi dalam tanda kutip ini bicara soal perilaku ya. Jangan sampai kalian ditipu tapi kalian masih berikan yang terbaik, jangan. Itu yang ada keenakan nanti. Jadi ya kalau misalkan kalian ada salah gitu kan, produk kalian bermasalah, entah itu nggak sesuai dengan pesanannya atau mungkin ada kesalahan yang nggak bisa kita kontrol seperti misalnya kurang gula, entah itu gosong, ya secara jujur aja, jujur dan kasih garansi. Misalkan oh ya Bu, maaf Bu gitu, kita tadi lupa karena agak gosong dikit gitu, misalnya mesinnya rusak, mesin ovennya rusak, agak error gitu, terus misalnya kekurangan gula. Ya misalkan kita baru aja meng-hire karyawan baru, maaf Bu, oke, untuk pesanan selanjutnya kita bakal janji bakal kasih yang terbaik, atau Ibu nanti bisa mengajukan pengembalian dana, nanti kita bisa kembalian dananya dan Ibu bisa beli yang di lain yang bagus gitu. Jadi ya jujur aja, minta maaf, jujur, dan kasih garansi. Dan yang keempat itu apa? Yang keempat itu selalu terima kritikan dan saran dari customer atau pelanggan. Karena banyak banget nih pelaku usaha itu nggak mau terima kritikan dan saran dari pelanggan. Dia udah merasa egonya udah tinggi gitu. Bodo amat lah dengan kritikan dan saran dari pelanggan. Ya pokoknya merasa misalnya produk udah bagus gitu, ya mereka mau beli yang enggak, jangan gitu. Jadi kan harus terima kritikan dan saran dari pelanggan. Misalkan ada yang mau
random gitu, mau ya pokoknya mau ini kalian terima aja. Jadikan kritikan itu sebagai evaluasi ke produk kalian agar produk kalian bisa jauh lebih baik ya. Karena apa? Karena kita jual ya ke customer. Kita kalau misalnya customer kita nggak terima kritikan dari customer, ya siapa yang mau jual? Justru kalian harusnya meminta saran dari customer. Ketika customer itu beli kepada kalian, kan minta saran. Saran ibu untuk produk selanjutnya, menurut ibu gimana nih gitu? Mau butuh apa? Mau ditambahin apa gitu? Mau dikurang bagus apa? Nanti kalau misalkan ada yang kurang bisa langsung chat kami ke tim kami gitu. Nanti bisa diajukan ya. Jadi selalu terima kritikan dan saran, itu penting banget. Dan itu tadi 4 prinsip yang selalu gue pegang ketika gue berjualan dan berbisnis, maupun itu offline dan online. Bisnis itu bukan cuman soal jual beli, bukan soal cuman bangun usaha yang kita punya, bukan cuma soal scale up atau naikin omsetnya, tapi tentang bagaimana cara kita pintar-pintar bijaksana dalam memperlakukan pelanggan atau customer yang kita punya. Ya, dari situ kita bisa scale up, bisa berkembang, dan ya benang merahnya itu kita harus memperlakukan pelanggan dengan baik. Karena apa? Semua orang mungkin punya produk yang bagus, semua orang punya stok yang bagus, semua orang bisa meng-hire tim yang bagus, tapi tidak semua bisnis mempunyai pelayanan yang baik. Itu poin pentingnya. Dan semoga ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.